Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iqbal Mahendra. NIM saya H10512210059. Di sini saya akan mempresentasikan materi organisasi dan arsitektur komputer, yakni terkait dengan modul I input output serta sistem operasi sebagai pendukungnya. Nah, langsung saja di sini ada modul IO atau modul input output. Apa sih itu modul IO? Modul IO ini ialah suatu komponen di dalam suatu sistem komputer. Ia bertanggung jawab bertanggung jawab atas pengontrolan terhadap satu atau lebih perangkat luar atau eksternal, dan juga bertanggung jawab dalam penukaran data antara perangkat luar dengan memori utama dan CPU. Terus modul IO ini juga sebagai interface internal antara komputer, yakni CPU dan memori, dan juga sebagai interface dengan perangkat eksternalnya yang penghubung tadi dengan CPU dan memori, dan perangkat eksternal ini digabungkan melalui modul IO untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Nah, kenapa sih harus ada modul IO? Nah, karena modul IO ini ada karena perangkat eksternal atau periferal yang banyak jenisnya, yang bervariasi. Jadi tidak akan praktis atau efisien jika suatu sistem komputer menangani banyaknya variasi tadi. Terus yang kedua ada kecepatan transfernya, yang dimana transfer data pada perangkat eksternal atau periferal ini jauh lebih lambat dibandingkan laju transfer pada CPU, sehingga diperlukan modul IO tadi. Ini nanti mengapa harus ada itu nanti di pembahasan selanjutnya. Terus sebagai format data, karena format data yang panjang dan berbeda antara periferal dan CPU, makanya harus ada modul IO. Kemudian, fungsi-fungsi modul IO yaitu sebagai berikut: ada kontrol dan timing, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, ya kurang lebih, dan yang keempat data buffering, terakhir deteksi error. Nah, langsung saja pertama ada kontrol dan timing atau kontrol dan pewaktuan. Pada fungsi ini, modul IO ini mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. CPU dalam satu waktu berkomunikasi dengan perangkat-perangkat internal maupun perangkat periferal. Dengan adanya fungsi ini, proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, adapun proses pemindahan datanya dari perangkat periferal ke CPU, yakni sebagai berikut. Pertama-tama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul IO terlebih dahulu. Kemudian modul IO ini memberikan respon atas permintaan CPU tadi. Apabila perangkat eksternalnya sudah siap untuk mentransfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul IO agar bisa melanjutkan prosesnya. Terus yang keempat, modul IO ini akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal tadi yang telah siap tadi. Dan yang terakhir, data dikirim ke CPU setelah dilakukan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfernya oleh modul input dan output. Terus yang kedua ada komunikasi CPU. Ya, ini modul IO ini berkomunikasi dengan CPU agar bisa menjalankan proses atau fungsi dari perangkat periferal tadi. Terus di sini ada proses dari fungsi komunikasi CPU dan modul input output, yaitu pertama ada command decoding, yaitu modul input dan output menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Ini salah satu contoh-contohnya yaitu read sector, scan record ID, dan format disk, itu contohnya. Terus yang kedua data, yakni pertukaran data antara CPU dan modul IO melalui bus data, yakni interkoneksi antar sistem komputer tadi yang materi sebelumnya. Terus status reporting, yakni dia melaporkan kondisi status modul IO maupun perangkat periferal, umumnya berupa kondisi busy atau ready, siap atau belum siap dalam transfer data. Terus yang keempat ada address recognition, yakni peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka dia harus memiliki alamat yang unik. Begitu juga perangkat periferal, sehingga setiap modul input output ini harus mengetahui alamat
setiap perangkat periferal yang terhubung tadi, yang dikontrolnya. Terus lanjut, yang ketiga ada data buffering. Nah, ini seperti yang saya bilang di sebelumnya, mengapa pertama saya jelaskan dulu ya. Buffering ini ialah proses pengumpulan data dari perangkat periferal ke modul I/O, lalu nanti akan disinkronkan ke CPU sehingga bus akan menjadi efisien dalam pengirimannya. Nah, ini karena tadi perangkat periferal ini memiliki kecepatan transfer datanya yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan CPU, maka harus ada buffering ini, yakni mengumpulkan data dari perangkat periferal terus ke modul I/O, lalu nanti akan disinkronkan lagi sehingga busnya akan menjadi lebih efisien dalam pengirimannya, tidak boros. Kemudian yang keempat ada deteksi kesalahan. Ini modul I/O ini sebagai memberi notifikasi jika ada kesalahan. Salah satu contoh fungsi deteksi kesalahan pada modul I/O ini yakni ketika terdapat kesalahan pada perangkat periferal seperti printer contohnya. Nah, ini tintanya habis, kertasnya habis, dan lain-lain. Nah, itulah salah satu fungsi modul input output. Nah, di sini ada struktur modul input dan output yang dimana pada gambar yang kiri ini merupakan isi dari gambar yang kanan ini yang ada input output modul. Nah, ini isinya. Pada input output modul nih terhubung dengan 3 line, ini bus yang dimana address line yaitu untuk mengirim alamatnya, data lines-nya untuk mengisi datanya, dan control lines-nya itu logiknya. Fungsi apa sih yang akan dijalankan? Yang dimana I/O modul ini akan langsung terhubung ke perangkat periferal. Nah, di dalam I/O modul ini terdapat struktur, yaitu ada data register, status control register, I/O logic, external device interface logic. Yang dimana pada sebelah kiri saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol ini antarmuka ke sistem, yaitu yang akan masuk ke sistem komputer. Sedangkan yang kanan antarmuka ke periferal yang akan menghubungkan input modul I/O ini ke perangkat periferal. Yang dimana I/O logic ini yakni untuk memberitahu fungsi apa sih yang akan dijalankan dan perangkat apa sih yang akan mengerjakannya gitu, yaitu logiknya lah ya. Terus data register itu untuk memproses datanya, status kontrol registernya juga sama. Selanjutnya, nah bagaimana sih cara kerja modul I/O? Pertama-tama modul I/O ini diibaratkan sebagai pintu, jadi sebagai penghubung. Jika pintu tersebut dikunci maka tidak akan dibuka. Maka dari itu kita perlu modul I/O, yang dimana modul I/O ini sebagai kunci agar bisa terhubung atau terbuka pintu tadi. Yang pertama-tama tuh nanti CPU akan meminta status periferal pada modul I/O. Kemudian modul I/O mengecek ke periferal dan mengirimkan statusnya dalam bentuk status bit. Jika status sudah ready, CPU akan melakukan request untuk transfer data. Nah, CPU akan memberikan sinyal request nih untuk mentransfer data pada periferal tadi melalui modul I/O. Terus modul I/O ini menarik data dari periferal yang telah di-buffer tadi. Terus modul I/O menyelaraskan atau menyinkronkan data. Kemudian modul I/O mentransfer data ke CPU melalui bus tadi yang ada 3, data lines, control lines, dan address line. Nah, perangkat modul I/O ini didukung dengan sistem operasi yang nanti akan kita bahas ke materi selanjutnya. Oke, sebelum itu saya ingin beritahu apa sih itu perangkat eksternal. Nah, perangkat eksternal ini juga bisa disebut dengan perangkat periferal, yang dimana ini merupakan perangkat pendukung dari sistem komputer. Dia akan membantu menghubungkan antara user yaitu kita dengan sistem komputer. Salah contohnya monitor tadi ya, monitor. Jika tidak ada monitor maka kita akan bingung mengerjakan komputernya gimana. Perangkat eksternal ini terdiri dari peralatan-peralatan seperti perangkat-perangkat seperti peralatan storage, input dan output yang berada di luar motherboard, CPU dan memori. Ya, CPU-nya
seperti CPU di komputer lah ya, tapi ini terdapat di perangkat eksternal tersebut. Nah, ada 3 kategori dalam perangkat peripheral atau perangkat eksternal ini, yaitu human reliable, yaitu untuk berkomunikasi dengan pengguna. Nah, contohnya seperti mouse, keyboard, monitor yang langsung berhubungan dengan pengguna. Terus machine reliable untuk berkomunikasi dengan sama perangkat seperti flash disk mungkin, atau disk dan lain-lain lah. Terus communication, ini untuk berkomunikasi dengan device untuk lain, contohnya seperti modem ya, modem. Oke, ini adalah skema perangkat eksternal yang dimana terdapat kontrol logika, buffer, dan transducer. Yang dimana pada kontrol logika ini data masuk ini dari kontrol dari modul I/O, terus masuk ke kontrol logika masuk ke buffer untuk menyimpan data sementara, dan transducer sebagai penerjemah atau sebagai pengubah penerjemah lah dia, transducer. Nah, ini data dari luar nih, misalkan kita tekan keyboard terus masuk ke transducer, itu mengubah sinyal tadi, misalkan keyboard kan kita tekan, nah dia merubah sinyalnya menjadi energi listrik atau gimana lah. Terus masuk ke buffer ini dia sebagai penyimpanan data sementara. Nah, terus dari buffer ini masuk ke modul input output. Selanjutnya, oke, terus di sini perangkat apa saja sih yang terdapat pada perangkat apa saja yang terdapat pada perangkat eksternal. Yang pertama ada kontrol sinyal, yang dimana fungsinya mengirimkan data ke modul input output, menerima data dari modul input output, terus report atau memberikan status atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke suatu perangkat. Kemudian yang kedua ada sinyal status yang bertugas sebagai penanda status perangkat, apakah perangkat tersebut ready atau not ready, apakah bisa digunakan atau tidak digunakan. Terus ada kontrol logik yang dimana berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul itu I/O. Yang terdapat di sini tadi kontrol logik nih. Kemudian ada transducer yang tadi itu ya, ialah perangkat yang mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau sebaliknya. Nah, ini yang sebagai penerjemah atau pengubah tadi lah, pengubah energi tadi. Kemudian ada buffer ini yang menampung data sementara yang kemudian akan ditransfer antara modul I/O dan perangkat eksternal. Umumnya memiliki ukuran 8 sampai 16 bit. Nah, kita masuk ke input output dan sistem operasi. Nah, hubungan sistem operasi dengan input output. Mengapa sih harus ada sistem operasi, dan mengapa sih apa sih hubungannya dengan perangkat input dan output? Nah, salah satu tugas dari sistem operasi ialah memanajemen perangkat input dan output. Artinya dalam hubungannya yaitu sistem operasi sebagai pengatur atau memanage lah perangkat input output. Juga bisa disebut device manager ya dari sistem operasi ini ya, dari suatu perangkat I/O. Dia sebagai device manager dari suatu perangkat input output. Sistem operasi ini mengatur dan memanajemen sedemikian rupa agar perangkat input output dapat digunakan. Sistem operasi ini juga bisa digunakan sebagai interface atau antarmuka antara user dan perangkat atau sistem. Nah, dalam penggunaannya, dalam melakukan komputasi, nyatanya lebih sedikit waktu yang diperlukan jika dibandingkan dengan waktu untuk input dan output. Nah, dalam komputasi ini waktunya lebih sedikit daripada untuk mengatur input dan output, waktunya lebih banyak, dan juga ditambah dengan bervariasinya perangkat input output tadi ya. Oleh karena itu diperlukanlah manajemen khusus untuk mengatur keberagaman perangkat input output ini. Maka dari itu diaturlah tadi dengan sistem operasi, yang dimana sistem operasi ini sebagai
eh, manajemen yang pengatur input output tadi. Nah kemudian, ini contoh-contoh sistem operasi ada Windows, ada Android, ada macOS, Penguin atau Linux. Nah, hubungan sistem operasi dengan input output tadi kan, sistem operasi ini sebagai manajemen input dan output. Nah, di dalam manajemen tersebut terdapat fungsi-fungsi sistem operasi untuk sistem input outputnya. Ini sebagai penyangga, penjadwalan, spooling, menyediakan driver yang umum dan driver perangkat khusus. Nah, penyanggaan atau buffering di sini ialah melakukan penyimpanan atau menampung data sementara dari atau ke perangkat input dan output. Terus yang kedua ada penjadwalan, yakni melakukan penjadwalan pemakaian input output pada sistem supaya lebih efisien. Terus yang ketiga ada spooling. Spooling ini meletakkan suatu pekerjaan program pada buffering tadi, di dalam buffering tadi dia melakukan pekerjaan agar setiap perangkat dapat mengaksesnya. Jadi semua perangkat dapat menggunakannya atau mengaksesnya saat perangkat tersebut sudah siap, jadi tidak perlu menunggu lagi. Terus yang keempat menyediakan driver perangkat yang umum. Nah, agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada input output yang umum, seperti contohnya optical drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Driver di sini ini sebagai penerjemah atau sebagai interface, bisa juga disebut sebagai penghubung lah ya, dari perangkat eksternal, perangkat peripheral tadi dengan sistem operasi agar dapat digunakan sesuai dengan seri dan jenis perangkat eksternal tersebut. Terus yang kelima ada menyediakan driver perangkat yang khusus sama seperti tadi, namun perangkat khusus di sini seperti kartu suara, kartu grafis, kartu jaringan, dan motherboard. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching, thanks for playing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.